Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka senantiasa merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dulu mendapatkan balasannya di sisi Allah. Shadaqallahul azim. Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, karena ayat ini diletakkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman, maka salah satu di antara ciri orang yang beriman itu kata Allah adalah orang yang sudah banyak beramal tetapi hatinya masih merasa takut kepada Allah. Kalimat wajilah di sini artinya dia merasa dirinya belum layak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa masih banyak sekali kekurangan dalam amal ibadahnya. Sehingga setelah dia beribadah, dia masih saja berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Ini adalah doa yang dibaca setelah dia beribadah. Atau di dalam ayat yang lain, ketika dia selesai melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam hidupnya, melakukan amal soleh yang luar biasa, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka Allah menyuruh dia untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi setelah Nabi SAW mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam dakwah, setelah perjuangan panjang, pengorbanan yang besar, kesabaran, ikhtiar, mujahadah, kesungguhan, pengorbanan, akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi. Tetapi setelah Allah menyampaikan berita kemenangan, Allah menyuruh Nabi untuk wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Ini adalah sifat orang yang beriman. Sedangkan orang yang bermasalah dengan imannya, dia baru saja melakukan satu kebaikan atau sedikit amal solih, tetapi dia menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tuntutan. Biasanya dia mengatakan, apalagi yang kurang dari saya? Apa maunya Allah? Apakah ibadah saya selama ini kurang cukup? Saya udah begini, begitu, dan seterusnya. Dia merasa dirinya banyak amal sehingga layak mendapatkan banyak hal yang dia minta dari Allah. Dia merasa sudah banyak melakukan kebaikan sehingga dia merasa Allah wajib untuk memperlakukan dia seperti apa yang dia inginkan. Inilah orang-orang yang bermasalah dengan iman dan hatinya. Berbeda dengan orang yang beriman, mukmin, walladzina yu'tuna ma atau, mereka sudah banyak beramal solih. Di dalam tafsir disebutkan maksud dari yu'tuna ma atau itu bukan sekedar bersedekah, tetapi mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka melakukan ibadah. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka masih saja merasa kurang. Hati mereka masih saja merasa diri mereka belum layak. Mereka masih saja merasa diri mereka masih banyak kesalahan, sehingga mereka di akhir ibadahnya masih berdoa dan minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan itu. Maka muncullah adegan-adegan di zaman sahabat tentang wajilah yang dirasakan oleh para sahabat.
wajilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pastinya Rasulullah adalah orang yang paling wajilah di antara manusia. Ketika Nabi menghabiskan malamnya dengan ibadah sampai air mata Nabi membasahi janggut beliau yang mulia, kemudian kelihatan bagaimana lelahnya Nabi dalam ibadah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasul? Bukankah Allah sudah menjaminkan untukmu ampunan dosa dan surga? Sudah dijamin, tapi ibadahnya masih luar biasa. Apa jawaban Nabi? Tidakkah harusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah mungkin Allah sudah menjamin ampunan dosa dan surga untuk Nabi, tetapi beliau masih merasa kurang dalam memenuhi hak Allah, yaitu syukur. Karena wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Artinya syukur itu tidak akan pernah selesai dalam memenuhi hak Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Sehingga Nabi masih merasa kewajiban beliau kepada Allah, hak Allah belum beliau tunaikan dengan baik. Sehingga beliau tetap terus berusaha beribadah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ini artinya wajilah. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat wajilah. Padahal Abu Bakar itu sudah banyak mendapatkan ayat dan hadis tentang dirinya. Di dalam Al-Quran Allah memuji Abu Bakar. Di dalam hadis Nabi memuji Abu Bakar, bahkan memberikan busyra, berita gembira Abu Bakar menjadi ahli surga. Tetapi Abu Bakar masih saja menghabiskan malam dengan menangis di hadapan Allah. Bahkan Abu Bakar masih yusari'una fil khairat, ingin melakukan lebih banyak lagi kebaikan, bersegera dengan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa amalan yang dilakukan Nabi yang engkau tahu dan aku belum melakukannya? Nabi melakukannya, yang aku belum melakukannya. Terus berusaha mencari tahu apa yang belum beliau lakukan sementara Nabi sudah melakukannya. Ini menunjukkan Abu Bakar tidak mudah merasa cukup dengan amal solih dan ibadahnya. Karena sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita lakukan di antara amal-amal solih. Umar bin Khattab juga demikian. Bahkan suatu hari Umar bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman ini sahabat Nabi yang disebut dengan Aminus Sir, sahabat yang menjaga rahasia Nabi. Dia yang hafal nama-nama orang munafik di antara penduduk Madinah. Sehingga Umar datang kepada Huzaifah bertanya, ya Huzaifah, bukankah engkau tahu list ataupun nama-nama orang munafik di antara penduduk Madinah yang disampaikan oleh Rasulullah? Kata Huzaifah, betul. Wahai Huzaifah, apakah ada namaku di antara nama-nama mereka? Tanya Umar bin Khattab. Bayangkan Umar khawatir dirinya termasuk orang munafik sehingga bertanya kepada Huzaifah ibn Yaman, apakah aku ada di antara nama-nama orang munafik yang engkau tahu yang disampaikan oleh Rasulullah? Huzaifah kemudian tersenyum dan mengatakan, tidak ada ya Amirul Mukminin. Namamu tidak termasuk. Barulah Umar merasa tenang. Sekelas Umar yang mendapatkan ayat juga turun karena Umar. Ada 3 ayat di dalam 3 surat yang berbeda turun sebagai taufik. Allah membenarkan pendapat Umar. Salah satunya surat At-Tahrim, kemudian surat Al-Anfal, di mana ketika Umar menyampaikan sesuatu Allah turunkan ayat persis seperti lisannya Umar. Sudah turun ayat untuk Umar. Banyak hadis tentang Umar. Bahkan Nabi mengatakan Umar itu seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi sampai Nabi membandingkan Umar dengan Nabi Musa, membandingkan Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim. Kedua orang ini sudah mendapatkan banyak sekali busyra, berita gembira dari Allah dan Rasul, tetapi masih merasa dirinya wajilah, belum apa-apa. Sehingga Umar bertanya, adakah namaku di antara orang-orang munafik, wahai Huzaifah? Begitu juga dengan Ali, begitu juga dengan Utsman. Bahkan di akhir hayatnya Utsman masih merasa banyak dosa dan meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya dan seterusnya. Begitu juga dengan Bilal. Padahal Bilal sudah mendapatkan busyra dari Rasulullah. Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal. Bagaimana cara engkau mendahului aku ke surga wahai Bilal? Artinya dia masih di dunia tapi telapak kakinya sudah terdengar melangkah di surga. Orang-orang yang sudah dijamin surga sekalipun masih wajilah tentang nasibnya nanti di akhirat. Sehingga ketika dibacakan ayat neraka mereka menangis beramai-ramai. Ketika dibacakan ayat tentang kiamat mereka ketakutan. Padahal mereka sudah terjamin nasibnya di akhirat. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas banyak kurangnya, banyak dosanya, banyak aibnya, banyak salahnya. Bagaimana dengan kita yang mungkin belum tentu taubat kita taubatan nasuha. Bagaimana dengan kita yang bahkan Ramadan ini saja belum sempurna dan masih banyak kekurangan di sana sini. Puasanya masih banyak kurang, tarawihnya masih banyak kurang, itikaf kita beda dengan itikaf Nabi. Nabi itu beritikaf pada tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib. Baru keluar pada 1 Syawal setelah subuh. Full di masjid. Kita itikaf hanya di malam-malam saja. Itu pun masih memilih malam ganjil. Padahal di Indonesia setiap malam malam ganjil. Karena ada dua pendapat. Kalau kita mengikuti Muhammadiyah, berarti malam ini adalah malam ganjil, malam 25. Mengikuti pemerintah, malam ini adalah malam genap, malam 24. Malam besok bagi pemerintah malam ganjil, bagi Muhammadiyah malam genap. Artinya setiap malam malam ganjil dan kita nggak pernah tahu mana yang lebih tepat. Semuanya benar tetapi tidak tahu yang mana yang lebih tepat. Allahu a'lam. Sehingga kita masih memilih malam ganjil versi salah satunya. Padahal kita sudah mengambil malamnya saja. Sementara Rasulullah mengambil full dari tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib. Masuk masjid, nggak keluar lagi sampai 1 Syawal setelah subuh. Pulang sebentar untuk mandi, persiapan sholat Aid, baru keluar lagi ke lapangan untuk sholat Aid. Itulah itikafnya Nabi. Bagaimana dengan kita? Udah ibadah, udahlah dosanya banyak, kekurangannya banyak, ibadahnya sedikit, tapi kita merasa sudah lebih daripada siapapun, lalu menuntut Allah, apalagi yang kurang dari saya sudah begini dan begitu dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di antara ciri orang yang mukmin di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang sudah banyak beramal sedangkan hati mereka masih merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka, karena itu ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera kepada kebaikan. Mudah-mudahan sisa dari 5 hari lagi Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan bersegera kepada banyak kebaikan yang selama ini mungkin masih kita tinggalkan. Kita mudah-mudahan mendapatkan semuanya husnul khotimah di Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.